Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum semuanya. Sehat-sehat ya. Hari ini kita masuk pembahasan muatan matematika, yaitu di tema 6, subtema 4. Di subtema 4 ini, KD-nya sudah berbeda dengan yang sebelumnya, di mana KD kita masuk ke 3.8 dan 3.10. Di pembelajaran 1, kita akan membahas mengenai mengenal satuan tidak baku untuk keliling dan luas. Sebelumnya, kita membahas satuan tidak baku untuk waktu, dan sekarang di subtema 4, kita membahas satuan tidak baku yaitu untuk keliling dan luas. Sebelum kita mengenal satuan tidak baku tersebut, kalian harus pahami apa yang dimaksud dengan keliling dan luas suatu bangun datar. Di mana untuk keliling adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Ingat, keliling hanya mengukur panjang tepian bangun datar. Tepian itu sisinya saja ya. Sisi, dan sisi. Ini keliling. Jadi hanya sisinya saja atau tepian. Sedangkan kalau untuk luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Ini luas yang di dalamnya. Ingat nih, kalian harus bisa membedakan. Kalau untuk keliling yaitu hanya tepiannya saja, sisinya saja. Sedangkan kalau untuk luas adalah bidang yang dibatasi oleh sisi bangun datar. Ini luas, posisinya ada di dalam. Baik, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk pengukuran keliling dan luas dengan satuan tidak baku dapat memberikan hasil berbeda jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Ini contohnya. Misalnya kita akan mengukur keliling suatu meja yang dilakukan dengan menggunakan pensil sebagai satuan tidak baku. Untuk satuan tidak baku ini bisa digunakan seperti pensil, potongan lidi, klip kertas, atau lain sebagainya. Dan hasilnya tentunya akan berbeda jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Bisa kita lihat. Ini satu buah meja akan mengukur keliling dari meja tersebut. Baik, untuk mengukurnya ini digunakan pensil. Baik, ketika pengukuran, ingat pensilnya ini seperti ini posisinya ya. Sisinya atau ujungnya ketemu dengan ujungnya. Harus seperti ini. Jika kita lihat untuk mejanya, jadi hasilnya adalah berupa 5 buah pensil, seperti itu. Ingat, karena pengukuran menggunakan satuan tidak baku, jadi hanya menggunakan pensil saja. Didapatkan 5 buah pensil untuk panjangnya saja, panjang dari meja. Sedangkan untuk mengukur luas permukaan buku juga dapat dilakukan dengan menggunakan uang kertas atau lain sebagainya. Ini untuk satuan tidak baku. Baik, kita lanjut ke pembelajaran 3, yaitu menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan petak satuan. Keliling dan luas bangun datar dapat ditentukan dengan satuan tidak baku petak satuan. Untuk menentukan keliling pada bangun datar, kita lihat contoh berikut. Kita bisa lihat ini ada beberapa persegi yang dijadikan satu yang berupa persegi panjang. Seperti ini. Jika ingin menentukan sebuah kelilingnya atau menentukan suatu keliling bangun datar tersebut, ingat keliling adalah tepian bangun datar, yaitu mengukur panjang tepian bangun datar atau sekelilingnya saja seperti ini, pinggir-pinggirnya saja atau sisi-sisinya. Maka kita bisa tentukan untuk keliling dari bangun datar tersebut adalah
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi keliling tersebut bernilai 16 petak satuan. Ya, yang kalian hitung hanya sisinya saja. Untuk keliling didapatkan 16 petak satuan. Kita lihat contoh yang lain. Untuk menentukan luas pada bangun datar, perhatikan contoh berikut. Baik, jika tadi kita sudah menentukan keliling, jadi bagaimana untuk menentukan luasnya? Kita lihat, jika keliling kita hitung sisi-sisinya saja, maka berbeda dengan luas. Kalau luas, yaitu kita hitung dalamnya. Maka kita hitung bagian yang kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi didapatkan luas persegi panjang yaitu 15 petak satuan. Bisa dibedakan ya nak ya, mana yang keliling dan bagaimana cara menghitung luas. Cara lain menghitung luas yaitu ada bangun datar lain, maka luasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Didapatkan luas persegi tersebut adalah 9 petak satuan. Bagaimana nak? Bisa dipahami? Bisa dibedakan ya bagaimana cara pengukuran keliling dan luas. Ingat, Miss ulangi, kalau untuk keliling sisi-sisinya saja, pinggirnya atau tepiannya, sedangkan untuk luas bagian dalamnya. Kita lihat contoh yang pertama. Ini ada persegi panjang. Bagaimana untuk mencari luas dan keliling? Untuk luasnya, yaitu kita tentukan bagian dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Didapatkan luas persegi tersebut ada 8 petak satuan. Sedangkan untuk kelilingnya, kita tentukan sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Garis pinggir-pinggirnya saja ya nak, maka didapatkan 12 petak satuan. Sudah bisa dipahami untuk contoh berikutnya. Kita lanjut ke contoh yang lain ya. Sekarang ada persegi di mana ada bagian yang diarsir dan bagian yang tidak diarsir. Sekarang pertanyaannya, kalian menentukan keliling dan luas daerah yang diarsir saja. Jadi untuk daerah yang tidak diarsir, ini tidak perlu dihitung. Maka bisa kita lihat untuk luasnya, kita tentukan dari yang di dalam. Yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi didapatkan 9 petak satuan untuk luas. Sedangkan untuk kelilingnya, maka kita hanya menghitung bagian sisi-sisinya saja yang diarsir. Nah, ada satu garisnya ya yang kalian hitung, garis tepinya, garis tepi. Garis tepi atau sisi yang di luarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Didapatkan kelilingnya yaitu 12 petak satuan.
Baik, itu saja pembahasan dari pembelajaran 1 dan 3. Semoga kalian bisa memahami. Tapi jika memang ada kesulitan kalian untuk memahami, silakan bisa japri Mistri ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.